Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi Kamis. Hari ini kembali kita melihat kemarahan Yunus dan mengapa Yunus bisa marah kepada Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Nah, ketika dia marah, dia mengutip Alkitab dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Nah, di situ ada pernyataan Musa dengan Allah, di mana Tuhan Allah berkata kepada Musa, "Allah pengasih dan penyayang, yang panjang dan sabar, berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Nah, di sini Yunus mengadu antara Allah yang kasih dengan kenyataan yang dia hadapi. Dia mempertentangkan sifat-sifat Allah ini untuk membenarkan dirinya sendiri. Dia memilih Alkitab, dia memilah bagian Alkitab dan tidak memperhatikan bagian yang lain. Dia hanya pakai ayat 6, ayat 7-nya dia tidak pakai. Padahal Allah di situ dijelaskan Allah itu pengasih dan penyayang, tetapi juga adil menghukum kejahatan manusia. Nah, Yunus pakai ayat itu sebagian saja untuk membenarkan kemarahannya, kepahitannya, dan kejengkelannya yang berlebihan itu. Nah, apa yang Yunus lakukan ini sangat berbahaya bagi orang yang beragama, bahkan orang Kristen yang paling setia sekalipun. Nah, kita orang-orang percaya sangat mungkin memilih-milih bagian Alkitab untuk membenarkan diri kita sendiri. Bahkan para ahli pun bisa saja melakukan hal itu. Untuk merendahkan otoritas Alkitab, tidak harus menaatinya. Kita pakai ayat yang lain. Dan bukan saja para ahli, kita orang-orang Kristen biasa pun bisa pakai ayat Alkitab ini untuk membenarkan diri kita sendiri. Nah, saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, kita bukan diajarkan untuk semakin hari semakin tahu dan semakin hari semakin pintar berbuat dosa. Enggak, saudara. Ketika kita membaca Alkitab, kita bukan dididik untuk menjadi orang yang merasa diri pintar, sombong. Tidak, saudara. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita tidak dalam posisi menganggap diri kita bijak. Kita orang yang belajar firman Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan, posisi yang benar adalah kita membacanya dengan penuh kerendahan hati. Firman Tuhan itu mengkritik kita, mengevaluasi diri kita. Namun firman Tuhan itu juga menguatkan kita dengan kasih dan anugerah Allah di tengah-tengah kelemahan kita. Sebuah kutipan dari penulis, dia berkata demikian, "Karena apa yang Alkitab ajarkan tentang diri kita adalah bahwa kita bukanlah orang benar, bahwa kita tidak bisa membenarkan diri kita, bahwa kita tidak berhak menghakimi orang lain dan dibenarkan untuk melawan mereka, dan bahwa hanya tindakan kasih karunia Allah yang bisa menyelamatkan kita. Inilah yang Alkitab ajarkan kepada kita. Dan jika kita tetap dalam ajaran ini, maka membaca Alkitab sangat bermanfaat, berguna, dan menghasilkan buah dalam diri kita." Nah, saudara, kalau kita menggunakan Alkitab untuk membesarkan ego kita dan kebenaran kita, dan mencela orang lain, maka mempelajari Alkitab menjadi sumber kematian dan pekerjaan setan.
Nah, saudara, contoh lain lagi ketika seseorang mengutip Alkitab, membengkokkan Alkitab untuk melawan Allah, adalah ketika setan melakukan hal itu, menggunakan firman Tuhan untuk mencobai Yesus di padang gurun. Penggunaan Alkitab ini sangat berbahaya. Ketika Yunus memakai firman Tuhan untuk menyerang Allah, untuk mempertentangkan sifat Allah, itu tidak membawa sukacita kepada dirinya. Itu membuat dia semakin putus asa. Ia akhirnya meminta Allah mengambil nyawanya. Nah, saudara, di dalam perenungan kita akan firman Tuhan sepanjang kehidupan kita sampai hari ini, apakah kita seringkali menggunakan firman Tuhan untuk membela diri, untuk mengasihani diri, ataukah menggunakan firman Tuhan untuk mengevaluasi diri kita? Biarlah pelajaran singkat tentang kemarahan Yunus ini, dan ketika Yunus memakai pengetahuan dia tentang firman Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita, mengingatkan kita akan pengetahuan firman Tuhan yang seringkali kita belajar, boleh kita gunakan dengan tepat, kita sikapi dengan tepat, bukan untuk membela diri kita, tetapi mengevaluasi diri kita dan menguatkan kita di dalam mengasihi Tuhan dan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang telah kami baca dan renungkan. Ialah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan, untuk bersikap dengan benar terhadap firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menolong kami, melembutkan hati kami, bukan membuat kami semakin hari semakin sombong dan pintar berbuat dosa, tapi semakin membuat kami rendah hati dan mengasihi sesama kami dan menaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin.